Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, di hari Selasa pagi ini ada info yang sangat mengejutkan untuk shop di chapter depan. Ya, walaupun hanya beberapa poin penting saja yang muncul, tapi itu benar-benar mengejutkan sih. Oke lah, langsung aja kita mulai dari poin yang pertama. Di sini ada info bahwa Lord Buggy Senchola yang menduduki jabatan Yonko, bukan Kid dan juga bukan Law. Ya, ini sangat mengejutkan sekali sih, dan bisa juga diartikan sebagai troll ya, karena kan kita tahu dari segi kekuatan Buggy itu belum cukup lah untuk jadi seorang Yonko. Tapi jika melihat dari segi politik atau konspirasi, Mimin rasa ini adalah suatu hal yang masuk akal untuk dilakukan oleh pemerintah dunia dan Gorosei. Ya, hal ini tentu mereka harapkan akan membuat keseimbangan dunia menjadi sedikit terjaga. Nah, cara yang Mimin maksud itu adalah dengan membuat Yonko boneka atau mengangkat seseorang yang bisa mereka kendalikan dan mereka kontrol menjadi Yonko. Dan itu dilakukan hanya untuk sekedar mengisi jabatan kosong tersebut agar dunia tidak menganggap bahwa sistem Yonko sudah hancur. Dengan diangkatnya Buggy menjadi Yonko, posisi Yonko jadi langsung terisi oleh orang yang sebelumnya jadi Shichibukai. Tapi mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak Takanomi atau buah Hancock saja, atau mungkin bisa Weevil yang punya kekuatan cukup berkelas? Ya, kembali lagi pada asumsi awal Mimin ya, bahwa Gorosei hanya ingin mengisi jabatan Yonko dengan Yonko boneka atau bukan Yonko yang sebenarnya. Tapi kembali lagi itu hanya pendapat Mimin ya mengenai alasan Buggy bisa naik menjadi Yonko. Dan kita tunggu saja konfirmasinya mengenai alasan Buggy bisa naik menjadi Yonko itu. Apakah memang sebuah konspirasi dari Gorosei atau memang Buggy sudah membuat prestasi yang tidak pernah kita lihat selama ini. Lalu selain Buggy, orang kedua yang menjadi Yonko tentu adalah Luffy, orang yang sudah by one mengalahkan Kaido. Untuk Luffy tentu pemerintah dunia tidak bisa mengelak lagi, karena Luffy lah yang benar-benar sudah berhasil mengalahkan Kaido. Terlebih lagi sebelumnya Luffy juga sudah berhasil mengobrak-abrik markas Big Mom. Lalu jika kita perhatikan ada yang menarik di cover One Piece volume 25. Di situ menunjukkan sosok Yonko saat ini, yaitu Shanks, Kurohige, Luffy dan juga Buggy. Wah, jangan-jangan rencana pengangkatan Buggy jadi Yonko sudah direncanakan sejak lama. Iya, jos lah. Dan Mimin jadi ingat sih di kolom SBS Bang Oda ini suka sama karakter Buggy. Dan jika dia ingin menjadi bajak laut untuk bersenang-senang, maka dia akan bergabung dengan kru bajak laut Buggy. Oke, lanjut kita masuk pada poin yang kedua. Di sini mengenai bounty Luffy, Law dan Kid. Secara mengejutkan, info di sini menyatakan jika bounty mereka dinyatakan sama, tapi belum terungkap berapa jumlahnya. Wah, ini juga tak terduga sih. Sebelumnya Mimin dan mungkin kebanyakan nakama berpendapat jika Luffy lah yang akan punya bounty paling tinggi, tapi ternyata ketiganya malah punya bounty yang sama. Tapi entah sih di sini sama persis atau sama di bagian depannya. Misalnya hanya sama-sama 3 miliar berry saja, tapi ujungnya agak beda. Dan mari kita nantikanlah berapa nilai bounty dari ketiga kapten ini. Tapi mungkin ada beberapa hal sih yang membuat bounty mereka akhirnya dinyatakan sama. Pertama adalah prestasi yang sama. Ya, prestasi mereka bisa dikatakan sama karena sudah sama-sama menumbangkan Yonko. Hanya bedanya Luffy secara B1, sementara Kid dan Law dengan cara kerja kelompok. Lalu alasan yang kedua bisa jadi karena Luffy, Kid dan Law sama-sama kapten dari bajak laut mereka, yang menurut pemerintah dunia sudah menjalin aliansi untuk menumbangkan Yonko. Dan dalam aliansi itu, jika kita perhatikan, Law memang tidak mau berada di bawah Luffy. Bahkan pada scene pertarungan Kaido pun Law jadi marah ketika Luffy seenaknya saja nyuruh-nyuruh Law. Jadi intinya dalam aliansi kedudukan Luffy dan Law itu sama. Dan untuk Kid jika memang dianggap sebagai aliansi, tentu akan menduduki tingkat yang sama pula. Lanjut kita masuk pada poin yang ketiga. Di sini ada konfirmasi bahwa arc Wano belumlah berakhir. Wah, dengan settingan ending kebahagiaan yang kita lihat di chapter lalu, ternyata arc Wano belumlah berakhir. Tapi di sisi lain, untuk chapter 1054 mendatang sudah masuk ke final saga.
Jadi gimana ini? Ya, menurut Mimin sih Arc Wano akan dilihat dari pembagiannya. Pada saga Yonko ini kan Arc Wano sudah berjalan 3 bagian, dan bagian sisanya akan termasuk dalam final saga. Tapi jika memang seperti itu, berarti alur cerita Arc Wano ini sudah tidak akan membahas mengenai Yonko lagi, karena kan saga Yonko sudah berakhir. Dan hal itu memang bisa kita lihat dari datangnya Admiral ke Wano, yaitu Admiral Green Bull. Mungkin di chapter 1054 nanti alur cerita sudah akan berganti menuju ke Mariejoa atau New Marineford, di mana Admiral baru inilah yang akan membuka untuk membicarakan hal tersebut. Dan mungkin permasalahan baru akan terungkap, misalnya mengenai nasibnya Sabo. Lalu kabarnya wajah dari Admiral Green Bull ini sudah akan diperlihatkan di chapter ini. Dan infonya wajah Green Bull nggak ngetrol sih, dan cukup berkelas lah. Oke, itu adalah 4 poin yang bisa Mimin bahas untuk Fatshop kali ini. Dan tentu saja masih banyak poin yang belum terungkap. Dan mungkin aja poin-poin yang belum terungkap itu akan berkaitan dengan hint yang sudah Mimin upload kemarin, dimana akan membahas mengenai Nico Robin ya, yang di chapter lalu keberadaannya belum jelas terlihat. Lalu untuk hint yang kemarin menunjukkan sosok Bagi ternyata benarnya. Chapter ini memang sangat mengejutkan untuk Bagi, tapi Mimin sendiri gak nyangka sih jika Bagi akan menjadi Yonko. Kemudian untuk konfirmasi libur Bang Oda dimulai dari tanggal 27 Juni hingga tanggal 25 Juli. Nah, selama libur ini Mimin udah siapin beberapa segmen yang akan menemani nakama sekalian selama 4 minggu. Dan masing-masing segmen itu akan berisi sekitar 3 atau 4 video ya dalam 1 minggunya. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit mengisi waktu sambil menunggu chapter yang baru rilis. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada info terbaru mungkin akan Mimin upload di update shop atau sekalian di full shopnya aja. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!